Halo semuanya, sebelumnya kenalin, nama aku Mira Permatasari, NIM 149. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai peran dan perkembangan otak pada anak usia dini. Oke, jadi kalian tahu nggak sih apa itu otak? Otak yang dalam bahasa Inggris disebut juga brain. Nah, dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata Anglo-Saxon, dan orang Yunani itu menyebutnya sebagai enkefalos dari kata encephalon. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, otak dapat diartikan sebagai kumpulan saraf-saraf yang menjadi isi kepala sebagai alat untuk berpikir. Oke, next ada pentingnya perkembangan otak. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak kenapa sih otak itu sangat penting perkembangannya? Jadi, perkembangan otak pada anak usia dini itu sangat penting karena memiliki dampak yang akan terus terasa seumur hidup. Jadi, anak-anak di usia dini itu berada pada masa keemasan atau yang disebut juga sebagai golden age. Nah, masa ini itu disebut masa keemasan sebab pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik sepanjang hidup manusia. Perkembangan yang menakjubkan tersebut mencakup perkembangan fisik dan psikis. Nah, salah satu perkembangan yang terpenting itu merupakan perkembangan otak. Jadi, pengalaman masa kecil itu juga mempengaruhi bagaimana otak anak itu tumbuh dan berkembang. Misalnya yaitu bagaimana cara ia belajar, bagaimana cara memproses informasi, dan bagaimana cara mengelola emosi. Jadi, sebagai orang tua, penting untuk memberikan pengalaman yang positif dan menstimulasi pada anak usia dini untuk membantu perkembangan otaknya. Nah, dalam perkembangan otak itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu disebut juga sebagai tahap prenatal. Nah, tahap ini merupakan tahap awal yang terjadi selama kehamilan. Jadi, pada tahap ini, otak anak itu akan terus berkembang dan membentuk struktur yang akan membentuk sistem saraf-saraf. Lalu yang kedua yaitu ada tahap neonatal. Nah, tahap ini itu tahap periode awal kehidupan bayi setelah bayi itu lahir. Tahap ini merupakan tahap yang penting sekali karena pada tahap ini bayi itu melakukan penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungan di luar rahim ibu. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu tahap anak-anak. Jadi di tahap ini di usia 6-12 bulan itu terjadi perkembangan motorik halusnya. Jadi anak-anak itu bayi sudah mulai bisa memegang sesuatu atau menggenggam sesuatu. Nah, lalu di usia 1-2 tahun, anak-anak sudah mulai bisa berjalan, terus mulai bisa berbicara dengan kata-kata yang sederhana. Dan di usia 2-6 tahun, kemampuan kognitifnya itu jauh lebih berkembang, jauh lebih tinggi. Misalnya sudah mulai bisa memahami masalah yang terjadi di sekitarnya. Otak juga mengalami gangguan-gangguan perkembangan. Misalnya nih, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok gangguan. Yang pertama ada gangguan anatomi struktur otak, misalnya itu anencefali, terus encephalokel, hidrosefali, atau juga bisa atrofi cerebri. Lalu ada gangguan fungsi otak dan susunan saraf pusat. Ini misalnya terkait pada gangguan motorik halus, motorik kasar, gangguan bicara, gangguan perilaku, dan juga bisa autisme. Terus kelompok gangguan yang lainnya yaitu ada gangguan baik anatomis maupun fungsi yang kompleks. Jadi ini gangguannya bisa gejala sisa pasca encephalitis. Terus ada contoh lainnya yaitu ventriculomegaly dan pasca hipoksik encephalopathy. Untuk yang gangguan terakhir yaitu dysmorfisme. Ini contohnya ada Down syndrome, terus ada sindrom neurokotan. Nah, berikut ini merupakan gambar gangguan perkembangan otak. Ada gambar Sturge-Weber, terus ada anak autisme, terus ada penderita anencefali dan juga hidrosefali. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa sih bisa terjadi gangguan perkembangan otak? Jadi itu ada banyak penyebabnya. Salah satunya itu ada dari asap rokok. Jadi bukan hanya merokok langsung secara aktif, perokok pasif atau yang terhirup asap rokok itu juga bisa berdampak buruk ya, terutama bagi ibu hamil. Dan ada penelitian yang menyatakan bahwa merokok merupakan penyebab nomor 1 dalam lahirnya bayi dengan kondisi buruk, seperti lahir prematur, terus bayi yang lahir itu terlalu kecil, pertumbuhan terlambat, dan hingga kerusakan otak. Terus ada flu berkepanjangan. Nah, di sini temuan menunjukkan bahwa sekitar 97% anak yang lahir dari seorang ibu yang terserang flu saat hamil itu beresiko terkena skizofrenia. Terus penyebab selanjutnya ada kekurangan asam folat, terus mengonsumsi antidepresan. Ketika ibu hamil mengonsumsi antidepresan, itu bisa beresiko tinggi keguguran, terus lahir cacat, prematur, dan bahkan bisa menyebabkan anak menjadi autisme.
Terus kekurangan yodium dan kekurangan vitamin D juga bisa menjadi penyebab, dan polusi udara juga bisa menjadi penyebab gangguan perkembangan otak. Misalnya ini dari polusi yang disebabkan lalu lintas, terus industri juga bisa, debu, itu akan meningkatkan resiko berat lahir bayi itu rendah. Dari beberapa faktor gangguan perkembangan otak yang sudah dijelaskan tadi, itu bisa menyebabkan gangguan otak, misalnya cerebral palsy, terus bisa meningitis, bahkan kanker otak, dan juga lain-lain. Lalu, apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah gangguan perkembangan otak? Jadi, banyak hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk dari persiapan kedua orang tua. Sebagai calon orang tua, terutama ibu, itu harus memiliki kesehatan yang baik, dengan menjaga asupan nutrisi, gizi yang tepat, dan seimbang. Lalu yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan kehamilan. Itu sangat disarankan untuk ibu hamil memonitor kesehatan ibu dan janin yang ada dalam kandungan. Lalu yang ketiga yaitu menghindari penggunaan bahan kimia dan paparan radiasi kimia. Lalu yang keempat, tidak mengonsumsi narkoba dan juga rokok. Dengan gemar merokok atau memakai narkoba, otak itu bisa rusak dan kehilangan fungsi-fungsinya. Selain itu, otak jadi rentan terserang berbagai penyakit mulai dari yang ringan hingga yang berat. Dan yang terakhir, yaitu dengan cara tidur mengistirahatkan otak. Nah, karena otak kita juga butuh istirahat yang cukup setelah seharian melakukan aktivitas baik yang ringan maupun yang berat, sebaiknya jangan terlalu banyak berpikir yang berat-berat ya bagi ibu hamil, dan disarankan bagi ibu hamil itu bisa tidur mengistirahatkan otak kurang lebih 6-8 jam. Baik, cukup sekian materi yang dapat aku sampaikan. Semoga kalian mendapat manfaat dari apa yang telah aku jelaskan tadi. Terima kasih.